Silakan. Silakan. Nah, nanti kau tanggapi, tapi dengan data ya. Oke. Jangan asal ngerocos saja. Oke, Kalau hanya lanjutkan. ngerocos, saya lebih pintar ngerocos dari semua orang. Tapi kalau Oke, dengan lanjut. data, saya hormat sama orang. Kalau hanya mulai ngerocos, repot. Oke ya, Yesus Sang Mesias penasehat ajaib. Kita lihat ini data. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gadar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud, dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yang menjadi pertanyaanmu di sini, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa maknanya di sini? Kita lihat. Pendahuluan Israel pada masa Yesaya. Yesaya itu keselamatan, artinya keselamatan dari Yehova. Ya. Jadi Yesaya itu berbicara tentang 4 jenis keselamatan di sini. Keselamatan Yahudi dari serangan bangsa-bangsa lain, itu dibicarakan. Baru keselamatan Yahudi dari pembuangan ke Babel, karena mereka dibuang kemudian diberitakan akan kembali. Baru keselamatan Yahudi di masa mendatang ketika kerajaan mereka ditegakkan. Baru keselamatan pribadi orang berdosa yang percaya kepada Sang Penebus, Mesias. Jadi 4 topik keselamatan itu dibicarakan di dalam kitab Yesaya. Udah pernah dengar nggak penjelasan seperti ini, Le? Ya, lanjut. Udah pernah nggak? Jadi Lanjut. kalau sedikit ilmu, jangan merasa banyak ilmu. Di sini Lanjut. kita sama-sama belajar. Rendah Ya, hati. lanjut. Kalau lain hanya modal ngerocos kayak gitu, saya lebih pintar dari semua untuk ngerocos. Udah tahunan saya ngerocos. Ya, secara sosial politik ini keadaannya. Dikepung oleh bangsa Aram, pasal 7 ayat 1-12. Ancaman dari dominasi bangsa Asyur, Yesaya 8 ayat 38. Tertindas dan ketakutan. Ini secara sosial politik pada zaman Yesaya Israel. Baru kita kemudian secara rohani, Israel pada waktu itu bagaimana? Terlibat penyembahan berhala. Imam-imam salah menggunakan jabatan imam. Baru kemudian moralitas yang hancur. Ini keadaan Israel secara rohani, secara politik dan berbicara di sini. Itu yang perlu. Tapi itu bukan topik yang perlu sekali untuk malam hari ini ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan, 4 gelar yang menandai tugas Sang Mesias yang dijanjikan. Jadi di sini, maka dikatakan, dan namanya disebut orang. Ya, namanya disebut. Mengerti nggak layar arti disebut? Ini Betul. gelar. Ya, gelar. Otoritas, kepenguasaan. Maka 4 di sini adalah 4 gelar yang menandai tugas Sang Mesias yang dijanjikan. Jadi tugas Sang Mesias itu menjadi penasehat ajaib, dia menjadi Allah yang perkasa, itu tugasnya menyatakan keperkasaan Allah, menyatakan kekekalan Bapa. Itu maksudnya di sini. Baru dia Raja damai, membawa kedamaian. Kita lihat ya. Jadi penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, 4 gelar yang menandai tugas Sang Mesias. Itulah Yesus. Penasehat ajaib artinya penasihat di sini orang yang memberikan nasihat,
saran, ajaran, pelajaran, petunjuk, peringatan, dan teguran yang baik. Ajaib itu dalam bahasa Ibrani itu pele. Kata yang dipakai hanya untuk Tuhan saja. Tidak pernah untuk manusia atau pekerjaan manusia. Ini menunjukkan sifatnya melalui semua ajaran, perbuatan, dan mujizatnya. Jadi kita melihat tentang Yesus nanti penasihat ajaib. Keajaiban Allah dinyatakan Allah melalui Yesus. Maka dikatakan di sini menunjukkan sifatnya melalui ajarannya. Ajaran Yesus itu ajaib. Perbuatan Yesus ajaib, mujizatnya ajaib. Oke? Mesias adalah Mesias ajaib dalam nasihatnya. Di dalam Sang Mesias, manusia menemukan hikmat yang sempurna, kata-kata yang membawa kepada keselamatan, menyingkapkan rencana keselamatan. Maka dikatakan Mesias ajaib. Dia penasihat ajaib. Yesaya 11 ayat 1 sampai 6 itu, 16. Baru ajarannya menakjubkan, berkuasa. Matius 7, 28, 29. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi Yesus itu penasihat ajaib. Maka dia Mesias yang ajaib. Ajaibnya ajaran Yesus dalam ajarannya. Baru kita lihat ya, berjuta-juta orang pintar menulis buku motivator, buku sukses, bahagia, buku teologi, dan seterusnya. Tetapi tidak ada satupun yang mampu menandingi ajaran dan nasihat Yesus. Bahkan ajaran Yesus itu menjadi sumber inspirasi hidup mereka. Semua para teolog itu sumber inspirasinya Yesus. Sampai hari ini tidak ada dan tidak akan ada lagi ajaran atau nasihat para nabi, bahkan kitab yang dapat menandingi, menggantikan keajaiban ajaran Yesus tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi kalau ada ajaran yang baru-baru datang, menyempurnakan, katanya omong kosong. Mana ada lagi yang bisa menyempurnakan ajaran Yesus yang sempurna? Ajaib dia kok. Ya, jadi keajaiban Kristus merupakan keajaiban hanya ada pada diri Allah dan tidak pernah dimiliki manusia manapun dalam sepanjang sejarah dunia. Keajaiban Kristus merupakan keajaiban yang hanya ada pada diri Allah dan tidak pernah dimiliki manusia manapun dalam sepanjang sejarah. Maka keajaiban Yesus itu adalah keajaiban yang Allah nyatakan untuk kita. Di dalam Yesus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Maka dikatakan Kolose 2:3. Baru dikatakan lagi, roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2. Ini ada pada Yesus. Maka dikatakan Yesus itu penasihat ajaib. Karena seluruh keajaiban Allah, Allah nyatakan melalui Kristus, firman yang menjadi manusia. Oke, kita lihat lagi nih. Keajaiban Kristus, kita lihat ya. Yesus mengajarkan firman Tuhan tentang Allah dan karyanya dan janjinya yang telah dituliskan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi kepada semua orang. Jadi ini semua Yesus mengajarkan itu. Yesus mengajar di berbagai tempat, di bait Allah, di tempat terbuka, di atas bukit, di rumah umat Israel, di rumah-rumah ibadat atau sinagog. Yesus mengajar. Pengajaran Yesus itu unggul dan berbeda atas hikmat, atas ahli Taurat dan ahli Farisi. Yesus mengajar dengan hikmat dan kuasa Allah, sederhana, sangat tepat dan menyentuh inti kehidupan manusia. Itu Yesus. Yesus tidak hanya mengajar, melainkan juga meneladankan seluruh ajarannya. Bahkan hidupnya sendiri menjadi contoh pengajaran yang hidup. Yesus mengajarkan kebenaran, mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Bukan mengajarkan kitab Injil ya. Jadi kitab Injil dengan Injil Kerajaan Allah beda. Untuk membawa manusia keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang rencana agung Allah untuk menyelamatkan mereka. Itu pertama keajaiban. Jadi penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal. Mari kita lihat di sini ya. Di dalam Mesias seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmania. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dialah kepala semua pemerintahan dan kuasa. Segala sesuatu ada dijadikan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus. Di dalam firman Yohanes 1 ayat 1, 14, Kolose 1 ayat 15, 16. Jadi Allah yang perkasa artinya di sini bahwa di dalam Yesuslah ya. Jadi kita masuk tadi sudah penasihat ajaib, sekarang Allah yang perkasa. Ya, Allah yang perkasa berarti di dalam Yesus, di dalam Mesias, seluruh kepenuhan kealahan berdiam secara jasmani.
bukan artinya bahwa Allah perkasa, berarti Yesus Allah Bapa itu sendiri yang jadi manusia. Bukan itu artinya. Tetapi di dalam Yesus, seluruh kepenuhan keallahan itu berdiam secara jasmani. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dijadikan Allah di dalam Yesus, di dalam firman. Maka disebutlah Yesus itu Allah yang perkasa. Karena dia firman-Nya, bukan dia Bapa itu. Sebentar, Kalau Bang. Sebentar. Nah, apalagi? Di situ kan dikatakan, di dalam Mesias seluruh kepenuhan keallahan itu akan berdiam secara jasmania. Ah, Kepenuhan keallahan itu, apa sih keallahan itu? Roh dan firman-Nya. nah, itulah kau lari-lari kemana-mana kau. Makanya heran aku lihat kau. Seluruh kepenuhan keallahan, artinya seluruh keotoritasan Allah, nyata di dalam Yesus. Perhatikan ya nih, data-datanya ini. Jadi kamu suka menyimpulkan sesuatu, tapi simpulanmu itu menabrak banyak hal. Di situ, jadi kalau kamu berteologi ya, jangan membuat ayat Alkitab bertempur. Kalau kamu membuat ayat Alkitab itu menjadi bertempur, kamu salah. Itu harus. Nanti kalau pernyataanmu itu kugali, akan bentrok dengan banyak ayat. Oh tidak. Nah, sekarang kau tunjukkan dulu, di mana ya ayat yang setuju dengan perkataanmu itu. Ya, kalau kita merujuk ke sini, Bang. Kemana? Mana? Ayat mana? Ayat mana yang setuju dengan kau itu? Sebentar. Ya lama pun nggak apa-apa. Ke Wahyu 4 ayat 3 sampai 5. Ya, kau share, kau share. Saya pakai handphone, Le. Ya di handphone pun bisa share kok. Saya agak ini nih kalau gaptek saya, Le. Aduh. Wahyu berapa? Wahyu 4 ayat 3 sampai 5. Wahyu 4 ayat 3 sampai 5. Iya. Oke. Apa yang mau kau sampaikan dari sini? Kan dikatakan di situ. Dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang. Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu 4 ayat 3 sampai 5. Oh, berarti salah ini. Wahyu 4. Semua aja semua. Wahyu 4 ayat 3 sampai 5. Apa mau disampaikan dari sini? Ya kan? Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Artinya apa di situ? Ya kan? Yang duduk di atas tahta itu kan dia kan? Dia dan dia yang duduk berarti menyatakan Allah itu sendiri. Siapa yang duduk di atas tahta di sini? Allah itu sendiri kan? Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat yang berbunyi bunyi guru dan menderu. Dan 7 roh Allah menyala. Mana ini? Menyala di hadapan tahta itu. Itulah tahta ketujuh roh Allah. Oke. Itulah ketujuh roh Allah. Iya. Maksud saya, Le, di dalam tahta tersebut pun sangat jelas bahwa roh Allah itu ada di hadapan tahtanya. Ya kan? Berarti roh Allah yang berarti roh Allah di sini bukan merujuk kepada Allah itu sendiri loh. 7 roh Allah ini maksudnya apa nih? 7 roh Allah. Apa ini berbicara jumlah ini? Ini ketujuh roh Allah inilah yang dikatakan Roh Kudus, Bang. Yang diutus ke seluruh bumi. Kalau orang Wanes ya gini, loncat-loncat sana sini, baca wahyu itu harus paham dulu Daniel. Bicara filosofi dasarnya dulu, jangan loncat sana sini. Jadi Wanes terselubung. Jadi repot memang menghadapi lah ini. Iya, kayak si Samuel ya. Ketujuh roh Allah itu tidak berbicara jumlah. Betul. Saya tahu, Le, di dalam Tritunggal ketujuh roh Allah itu menyatakan satu roh, Le. Saya tahu itu, Le. Saya paham itu. Perhatikan ya. Ketujuh roh Allah itu adalah kesempurnaan Allah. Betul. Merujuk kepada satu roh itu kan? Bentar ya.
Saya sudah tunjukkan tadi ada ayat di sini. Cuma lain nggak simak. Seandainya pun itu satu roh, Le, kenapa roh Allah itu di luar dari pribadinya Allah itu sendiri? Oke, ini ya. Bentar. Di atas tatanya. Gitu. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, 1, roh pengertian, 2, roh nasihat, 3, roh keperkasaan, 4, roh pengenalan, 5, roh takut akan Tuhan, 6, sama roh Tuhan. Jadi roh yang dimaksud di situ adalah roh Allah itu sendiri. Baru nanti kalau masuk lagi kita ke filosofi Yohanes, dia seorang Yahudi, 7 itu selalu menyimbolkan lagi angka sempurna itu. Jadi kesempurnaan Allah yang mau ditonjolkan di situ. Tapi Lae karena nggak pernah belajar dan nggak mau diajari, ya susah kita. Di situ. Enggak ya. Yang saya tanyakan gini, Lae. Allah itu kan duduk di atas tahtanya. Berarti pribadi dia kan duduk di atas tahtanya dia. Udah, kan? nggak usah lari kemana-mana dulu. Ini kita selesaikan dulu ini. Keajaiban. Nih ya. Ini mana tadi nih? Jadi Allah yang perkasa, seluruh keperkasaan Allah nyata di dalam Yesus. Bahkan Allah melakukan seluruh karyanya melalui Yesus, melalui firman. Maka disebut Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Kenapa? Bukan Allah itu ujuk-ujuk jadi manusia, enggak. Enggak ada data PB yang mengatakan. Maka di sini dikatakan, disebut orang. Perhatikan ya. Jadi Yesus itu disebut. Bukan dikatakan, dan ialah Allah penasihat ajaib. Ialah Allah yang perkasa. Enggak disebut, dikatakan begitu. Dan namanya disebut orang. Jadi kita menyebut Yesus itu Allah yang perkasa. Mengapa? Karena keperkasaan Allah nyata pada dirinya. Oke, kita lanjut. Supaya masuk ke poin yang kamu perkasa. Keperkasaan Tuhan nyata di dalam perbuatan Yesus. Yesus saja dalam segala perbuatannya sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Ya, Yohanes 20 ayat 30 sampai 21 ayat 25, Ibrani 2 ini katakan, jikalau semuanya harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Artinya banyak sekali keperkasaan Allah nyata di dalam Yesus. Memang kalau oneness langsung, berarti Yesus Allah sendiri. Allah jadi manusia, kolok-kolok lah itu. Data Alkitab tentang... Kalau oneness, total salah itu oneness itu. Iya lah oneness, cuman lain nggak sadar aja. Jujur lah. Lain itu oneness. Dari tadi lain. Bentar. Oneness itu bentar dulu. Allah menjadi manusia. Sedangkan saya itu Allah menjadikan firman-Nya menjadi manusia dan Allah sebagai rohnya. Allah tidak pernah itu sama oneness itu, cuman oneness-nya oneness itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Berbeda. Oke, jadi lain itu oneness-nya oneness. Iya. Itu jadi sangat jelas itu perbedaan itu. Iya, lain oneness-nya oneness. Data Alkitab tentang keperkasaan Yesus. Yesus membuat banyak mujizat, sedikitnya 35 mujizat yang ditulis oleh penulis kitab Injil. Lihat ini ya. Jenis mujizat penyembuhan gangguan fisik dan mental ditulis sebanyak 23 kali. Di Matius 13, di Markus 12, di Lukas 15, di Yohanes 3. Baru kuasa atas kekuatan alam dituliskan sebanyak 9 mujizat. Di Matius 6 mujizat, di Markus 5 mujizat, di Lukas 3 mujizat, di Yohanes 4 mujizat. Baru ketiga, membangkitkan orang mati dituliskan sebanyak 3 kali. Di Matius 1, di Markus 1, di Lukas 2, di Yohanes 1. Jadi ini yang harus saya pahami. Jadi Allah perkasa nyata di dalam Yesus. Tapi nggak pernah dipahami bahwa Yesus Allah sendiri. Atau Allah Bapa itu sendiri. Nggak ada itu. Lai tadi nggak konsisten. Kadang oneness. Baru kadang juga Lai saksi Jehovah. Enggak, Le. Lai kemarin ngomong kok firman ciptaan. Saksi Jehovah itu Yesus ciptaan. Jadi Lai ini gini. Lai ini perpaduan bidat. Sehingga Lai menghasilkan bidat baru. Bukan, Le. Sudah saya jelaskan gini aja. Oneness itu Allah yang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Sedangkan yang saya jelaskan, Allah itu menjadikan firman-Nya menjadi manusia dan Allah sebagai rohnya. Jadi Lai itu di antara saksi Yehova, di antara oneness dan nebeng kemana-mana. Jadi Lai membuka aliran baru sudah. Dan saya bisa jelaskan itu sampai. Oke, bentar. Keperkasaan Allah nyata di dalam karya kehidupan Yesus. Oleh darahnya yang tercurah pada kayu salib, manusia ditebus dan diselamatkan. Ya, Lai kulihat ini kematiannya berhadapan langsung dengan maut yang adalah sengat dosa. Kebangkitan, maut dikalahkan
dosa telah dihapuskan. Ini keperkasaan Allah di dalam Yesus. Kemuliaan Yesus menjamin dengan bukti bahwa kehidupan kekal ada bagi yang percaya. Baru Yesus naik ke surga, menyediakan surga bagi orang percaya. Dan ia berkuasa di surga sebagai Raja segala Raja. Baru Yesus hakim yang adil, berkuasa menghukum orang yang menolak keselamatan, berkuasa memberikan upah kepada yang menerima keselamatan. Ini keperkasaan Allah yang nyata di dalam karya dan kehidupan Yesus. Maka Yesus itu disebut orang, katakan data di situ kan disebut orang. Jadi layak kurang teliti membaca. Sekarang kita masuk kepada Bapa yang kekal ya. 4 ini ya, sebab seorang ini Bapa yang kekal. Kita lihat apa artinya Bapa yang kekal. Yesus bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia sendiri bertindak terhadap umatnya secara kekal, bagaikan seorang Bapa penuh belas kasihan yang mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Di dalam kehadiran Yesus, segala kebutuhan manusia disediakan Tuhan. Bapa yang kekal. Mazmur 103:13. Bahwa di dalam kehadiran Yesus, segala kebutuhan manusia disediakan oleh Tuhan, oleh Bapa yang kekal itu. Maka disebut Yesus Bapa yang kekal. Jadi lah itu apa? Kekekalan, kita lihat ini, bentar. Kekekalan Allah nyata di dalam karya dan kehidupan Yesus. Maut dan sengat maut, yaitu dosa, tidak berkuasa atas Yesus. Bahkan telah dikalahkan, serta Yesus menjamin hidup kekal kepada manusia yang percaya. Oke, kita lihat ya Yohanes 3 ini. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24-39 ini. Barang siapa mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus, dia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Yohanes 4 ayat 40 dan 47. Setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman. Maka kekekalan Allah nyata di dalam Yesus. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 17 ayat 2 dan 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi kepada Yesus diberikan Bapa kuasa atas segala yang hidup. Maka karena itulah orang menyebut Yesus sebagai Bapa yang kekal. Bukan Bapa menjadi manusia, enggak. Tetapi di dalam Sang Firman yang menjadi manusia itu, seluruh otoritas Allah, seluruh otoritas Bapa itu dinyatakan. Karena itu disebut orang, dia Bapa yang kekal. Bukan berarti dalam pengertian, dialah Bapa itu sendiri. Di situ ada tadi kok kata, disebut orang. Cuma ya kalau nggak paham kata disebut, ya repot kita. Oke, Raja Damai. Ya, kita lihat lagi nih, Raja Damai artinya pemerintahan Yesus akan dibawa damai, membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Jadi Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah. Yesus mendamaikan kita juga dengan sesama. Oke ya, kedamaian nyata di dalam karya kehidupan Yesus. Ini saya lihat, ini apa nih? Yesus membawa damai. Semua ada data-datanya. Oke, itu aja dulu. Masih ada di room. Udah tanggapi Lalai? Nah, sedikit saya tanggapi ya. Jadi begini Bang. Kenapa dikatakan dia akan disebut, anak yang lahir itu akan disebut sebagai Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal? Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan Allah sebagai rohnya. Itulah sebabnya. Di mana tertulis? Tunggu dulu. Aku gini. Enggak usah. Tunjukkan dulu datanya. Di mana? Itulah sebabnya di dalam Yohanes 16 ayat 25 dikatakan apa di situ? Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Artinya apa ayat ini? Sangat jelas. Pada saat Yesus turun kedua kali, dia akan menyatakan, akulah Bapa itu. Bukan lagi dia berkata kiasan. Berarti, makanya kamu menyangkali dirimu sendiri. Mana pernah Yesus menyatakan akulah Bapa itu sendiri? Karena gini loh. Dia lihat ini ya, dengar dulu. Tunggu dulu, Le. Karena pada saat Yesus datang yang kedua kali,
dia bukan lagi turun dengan firman yang menjadi manusia itu, karena tubuhnya yang dulu di bumi telah diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan. Lah ini asal ngelocos saja lah ini, tapi nggak bisa diarahkan lah. Nih coba. Enggak. Coba. Lah itu udah salah. Coba lihat. Pada hari ini kamu akan apa ya? Yohanes 16 ayat berapa tadi aku bilang? Ayat 25. Oke, ayat 25 ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Coba kau simak. Yesus memberitakan Bapa kepada murid-muridnya. Oke. Nih, inilah. Bentar dulu. Apakah ada di sini kalimat mengatakan bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri, ada? Begini, Lai, saya jelaskan ya. Jangan dipotong dulu. Enggak, sekarang gini. Bentar dulu. Enggak, aku percaya. Bentar dulu. Aku percaya Alkitab atau percaya perkataanmu? Saya berdasarkan dalil, Lai. Nih saya jelaskan. Dalilmu mana? Dalilmu mana? Enggak ada di dalil ini. Ini dalilnya, Lai. Tunggu biar saya jelaskan. Enggak ada di sini kata justru Yesus memberitakan Bapa. Gimana sih? Kata-kata kiasan itu tertulis di mana? Ini bukan di dalam Yohanes 14 ayat 10. Ini kata-kata kiasan loh. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 8 ayat 24. Di situ dikatakan apa? Bahwa akulah dia. Yohanes 8 ayat 28. Bahwa akulah dia. Aduh lah ini. Ayat 45. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Yaitu Allah. Yohanes 13 ayat 19. Yesus berkata apa? Bahwa akulah dia. Ini kata-kata kiasan. Dengar. Kita simak apa yang tersimpan di balik dari ayat-ayat tersebut. Kakeknya Yohanes ini. Kalau Samuel itu masih anak-anak ini Yohanesnya. Ini udah buahnya Yohanes. Ini seringkali juga ini dipahami orang salah. Ayat-ayat yang dia sebutkan justru menunjukkan pembedaan-pembedaan. Coba aja cek perikopnya itu. Makanya dia comot logi. Orang Yohanes begitu. Nanti lari ke Wahyu, nanti lari ke PL. Kalau di PL tadi ya, kayak di Yesaya 9 ayat 5 itu jelas. Ayat 5, sebab seorang anak telah lahir. Jadi dibedakan antara anak dengan bapa. Tidak mungkin kalau memang anak itu adalah bapa, akan dikatakan sebab seorang bapa telah lahir. Betul. Anak itu bukan bapa, karena anak itu udah, Lai. Bapa melahirkan bapa. Aku heran lihat Lai ini. Lai itu nggak bisa diajari, heran. Bro Daniel, coba lu yang ini dah, coba lu yang menganalisa deh. Mana Daniel di sini ya? Tadi ada barusan. Keluar dia kali. Bapa melahirkan bapa. Bapak itu berbeda dengan anak. Udah. Ngawur. Ini Lerben, ini Yohanes yang memang ingin menyita waktu kita nih. Udah. Dari dulu begitu kan, orang-orang Yohanes kan sampai kita usir. Lah itu Yohanes. Yohanes jelas saya katakan bidat. Itu ya, kalau saya sama. Lai sebenarnya bisa gini. Pertemukan dengan saya patahkan semua dalilnya dia. Lai ini apa? Kau sombong Lai. Iya, dia sok-sok berbeda, dia tidak sadar. Saya menyatakan inilah demi kebenaran Lai. Jadi gini, Lai Erban, kebiasaannya dia tuh begini. Betul, tapi dia nggak paham betulnya apa. Jadi aneh ini dialog dengan orang seperti ini. Nggak ada ini. Artinya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Lain nggak ada menyimak satu pun. Aku panggil si Samuel. Nggak usah, jangan. Merusak ini ritme kita kan, bukan fokus ke orang kayak gini. Kita fokus ke Muslim. Udah. Jadi Lai itu saya katakan Lai dari malam hari ini penjelasannya Lai bidat baru. Mirip Yohanes, mirip Saksi Yehova. Iya Lai. Cuman Lai nggak sadar, Lai sudah berkarat. Coba dia suruh jelasin Bapa di dalam aku di dalam Bapa itu gimana menurut dia? Ya saya di dalamku ada Allah juga, aku dan Bapa satu. Tetapi nggak suruh dia jelasin, dia jelasin gitu. Dia gini, dia memahami. Di satu sisi dia kadang memahami huruf ya. Di satu sisi dia kadang tafsir keluar dari huruf. Richard, bagi nomor telepon sini. Aduh, Lai si Jabat. Lai si Jabat masih ada?
Mana Richard? Masih. Cuman dia lagi mute. Halo? Nomor teleponmu sini. Jangan ketemukan sama Samuel. Nanti makin sesa juga semua. Ini orang perlu di Rukia. Diajarkan adab berbicara. Sopan santun. Kamu jangan ikut-ikutan ngomong, Alberto. Iya, aku heran lihatlah itu. Udah aku jelaskan detail mulai dari malam, gak ada yang dipahami. Apa yang dia kutip tadi, semua ayat-ayat itu Tapi kita sudah pernah bahas. Itu sebenarnya menguatkan adanya perbedaan di dalam itu. Dia nggak bisa disatuin begitu aja. Nggak bisa dibangun dia kritik dekonstruk ya. Ya sama aja kalau diistilahkan esensi Allah Yesus, Firman dan Bapa itu ya Allah. Ya rekonstruksi. Itu harusnya kalau kita udah bicara esensi ya udah sama aja tuh semua kan gitu kan. Dia kan nggak bisa bedain, kalau udah begitu ya udah nggak bisa dibedain gitu. Kemana dia? Pipis ya. Pipis. Biasa. Si jabat. Kalau habis ngeden lu pipis biasa. Gila sombong banget lu. Sini, wala sini. Ini perpaduan Unitarian, Barnet sama itu Gus Bekti itu betul-betul idiot banget ya. Kacau ya. Kan abang tadi minta dalil, saya jelaskan dalilnya. Udah, dalilnya itu gini. Kalau hanya comot-comot ayat lah, saya lebih pintar dari lah comot-comot ayat. Silakan apa dasar lain mau menentang pernyataan saya? Saya jelaskan. Yang mana yang menyalahkan pernyataan saya? Itulah kita diskusi gunanya, Lai. Lai tahu nggak bahasa Yunaninya akulah dia itu? Secara bahasa Yunani saya tidak tahu, Lai. Ya sudah. Kalau Lai nggak ngerti, kenapa Lai sok-sok? Memang tafsir bebas lah. Orangnya memang orang-orang yang malas belajar. Heran lihat. Sebenarnya Anda. Saya katakan sama Lai, apakah terjemahan itu salah, Lai? Ini bro. Aduh. Orang seperti kamu nih sebenarnya banyak ya. Orang yang memang semangat belajarnya tinggi, semangat untuk pinternya tinggi. Tapi kamu tuh malas belajar gitu. Jadi yang disampaikan di sini itu hanya pikiran-pikiranmu aja, nggak ada pendekatan yang baik gitu ya. Cuma asal aja gitu. Nanti ujung-ujungnya kalau mentok nanya. Saya nggak pernah mentok nanya. Saya nggak pernah mentok di dalam memahami firman Tuhan. Apa yang Anda mau tekankan dalam pengertian Anda terhadap apa yang kami pahami di CIA? Ini saya tanyakan sama abang. Bagaimana abang menjelaskan yang di kitab Wahyu yang dikatakan anak domba bertanduk 7 bermata 7. Jika itu memang benar. Aduh, Lai itu jangan jauh-jauh ke Wahyu. Ntar kamu ngungging-ngungging. Dibangun dulu logika berpikirnya yang sehat. Jangan lari-lari. Enggak, kita bicara. Kan gitu. Kalau Samuel sih kan itu. Lari ke Yesaya, lari ke Mazmur. Habis itu lari ke Wahyu. Kalau di PB kita kejar, tekankan di PB, lari kemana? Aduh, repot. Ini kan dari dulu begitu. Ini sebenarnya bukan bahnya Wanes ini masih belajar ini Pak Steven. Ini masih belajar Wanes dia. Bukan. Sudah saya katakan, Bang, saya mengetahui ini semua, ini di luar kemampuan saya, Lai. Udah. Jadi gini, supaya bukan. Itulah sebabnya saya mengajak kalian diskusi, mengajak semua pendeta-pendeta diskusi. Lai bukan diskusi, Lai bukan diskusi. Iya. Jadi karena apa? Lai langsung mengangkat saya. Enggak. Lai sekat saya tanpa memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Lai, kami orang CIA ini udah ratusan orang kami hadapi dialog. Kerja kami setiap hari kerja aku tiap hari kayak gini. Sudah saya katakan sama Lai, Lai baru menghadapi ratusan orang. Saya katakan sama Lai, semua pendeta di dunia saya siap hadir di tengah-tengah mereka. Iblis ini. Aduh, Lai. Jangan. Begini, nanti sering-sering aja nggak apa-apa. Saya mau bilang. Munir aja lah udah. Saya mau bilang. Mungkin bulan-bulan depan saya akan ke LI juga ke nanti juga. Mungkin saya ke situ. Saya mau katakan samamu.
pengajaran-pengajaran sesat seringkali itu mengatasnamakan mendapatkan sebuah pengajaran dari supranatural. Yeah. Makanya diuji. Bentar dulu, Mormon juga begitu. Bapak pendusta dia. Bapak pendusta juga, semua ajaran-ajaran itu. Nanti kalau belajar sejarah gereja, persis sepertilah itu awal-awalnya. Enggak, saya perhatikan memang sejak itu, sejak si Richard si Jabat ini ngobrol 2 hari ini ya, saya udah bisa langsung simpulkan, oh kalau ini kaki tangannya setan ini orang. Memang kesombongan. Ya karena sombongan, kamu tadi nantangin seluruh pendeta loh. Kamu tidak punya. Iya memang kamu iblis. Kamu tuh iblis. Saya kasih pelajaran. Diskusi, bukan kamu nantangin tadi, kamu sombong. Anda salah mengatakan itu. Kalau Anda mengatakan saya ada roh setan, Anda salah total. Kamu bukan setan lagi, kamu iblis, kamu Lucifer. Betul. Kamu mengatakan iblis. Betul, saya yakin. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Saya yakin, karena kamu merendahkan seluruh hamba-hamba Tuhan di dunia. Ampunilah dia Bapak, sebab dia tidak tahu apa yang dia katakan. Itu setan, Anda iblis. Seperti orang-orang ahli Taurat waktu Kau Yesus. iblis, lebih baik kau bertobat atau kau akan masuk ke neraka. Kau iblis. Si Jabat, Jabat. Seperti ahli-ahli Taurat, tekanan temperatur, tekanannya semua ahli-ahli Taurat menentang pernyataan Yesus. Kau iblis di dalam hatimu. Itulah. Ya, rohmu itu iblis. Maka saya katakan, ampunilah dia Bapak, sebab dia tidak tahu apa yang dia katakan. Jadi gini, kamu iblis, berhenti menggunakan firman Tuhan. Kamu mengatakan Anda apa? Kau iblis karena ketika kau mendengarkan firman Tuhan dari kami, kau tidak damai sejahtera. Kita nggak boleh sombong. Bentar. Saya mengampuni perkataanmu dan semoga Tuhan mengampuni perkataanmu. Kau iblis bertobat, kau pasti masuk neraka. Saya pastikan kau masuk neraka. Semoga engkau. Karena kau antikris. Kau itu antikris, guru palsu. Kau guru palsu, kau kaki tangan antikris. Saya jelaskan sama Anda. Oke, dengarin dulu. Semoga Tuhan mengampuni perkataanmu. Tidak perlu seperti itu. Kau iblis dan kau akan masuk neraka. Saya pastikan itu. Kalau kau tidak bertobat. Saya mengampuni perkataanmu. Dan tidak perlu. Yang mengampuni bukan kamu, Tuhan. Oke. Sebentar, diam dulu. Ucapanmu, tetapi yang mengampuni. Kau iblis, kau kaki tangan antikris. Saya pastikan itu. Kalau kau tidak bertobat, membusuk kau neraka. Saya jelaskan. Oke, saya sedikit supaya ada informasi perbandingan untuk sebab engkau adalah saudara. Dengar dulu, supaya ada informasi bagi mulaiku. Saya mute permanen aja dia, suruh dengerin. Kalau dia punya kerendahan hati, dia akan di room ini. Kalau tidak, dia akan pergi. Dengarin ya. Supaya Lae kan ada banyak itu, akulah dia. Saya kasih informasi supaya Lae pertimbangkan aja. Ya, Lae mungkin nggak pernah belajar Yunani, tapi ya udahlah itu. Gak usah kujelaskan ini. Akulah dia, ego emi. Dia di sini tuh kata kerja orang pertama jamak, auris indikatif. Ya, kata kerja orang pertama jamak mengungkapkan atau menceritakan sesuatu sebagai kegiatan atau situasi yang biasa. Itu artinya auris. Indikatif yang terjadi pada suatu ketika. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah dia, itu menunjukkan kepada sesuatu hal. Ini Dr. Barclay M. Newman ini ya. Pedoman Penafsiran Alkitab Injil Yohanes, LAI. Sebab jikalau kalian tidak percaya bahwa aku benar-benar orang dia, telah kukatakan, maka kalian akan mati dengan terus berbuat dosa. Jadi ini kata kerja orang pertama jamak, auris aktif, auris indikatif. Perhatikan ya. Jadi arti pernyataan Yesus tentang akulah dia dalam konteks ayat ini tidak tepat diartikan bahwa Yesus membuat pernyataan akulah Allah sendiri. Bukan itu. Tetapi akulah dia dalam konteks ini memiliki arti Yesus dengan cara berseru mengungkapkan atau menceritakan tentang siapa dirinya dan karyanya yang sudah ia nyatakan sebelumnya. Oke? Hal ini terlihat jelas dalam konteks di mana Yesus mengatakan tentang siapa dirinya. Yesus berkata, akulah terang dunia yang diutus Allah. Akulah hakim yang benar. Akulah yang akan menghakimi manusia. Dan aku menghakimi bersama Bapa, Allah yang mengutus aku. Aku bukan dari dunia, aku berasal dari Bapakku, Allah. Dan aku akan kembali kepadanya. Segala pengajaranku dan perbuatanku adalah kehendak Allah, berasal dari Allah sendiri. Ketika Yesus mengatakan akulah dia, tidak dimaksudkan bahwa Yesus mengatakan akulah Allah sendiri, tidak. Tetapi Yesus hendak menegaskan
siapa dirinya dalam relasinya dengan Bapa, siapa dirinya dalam makna atau dalam tujuan visinya di dunia ini. Maka dikatakan akulah dia itu. Jadi akulah terang dunia, akulah gembala, itu yang mau ditegaskan di situ. Ya. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Artinya, orang banyak yang tidak percaya bahwa Yesus terang dunia, Yesus hakim yang adil, Yesus berasal dari Allah, maka orang itu pasti binasa dan sudah mati dalam dosa. Lai tadi mengatakan bahwa Yesus itu Allah sendiri, Bapa itu sendiri. Kacau. Maka dikatakan di dalam surat 1 Yohanes itu, siapa yang menyangkali Bapa, menyangkali anak, dia antikristus. Maka tadi bro siapa itu Al-Masih mengatakan, bro antikristus, iya. Karena bro menyangkali Bapa dan menyangkali anak. Orang Yesus mengatakan dia anaknya Bapa, orang Bapa mengatakan Yesus anaknya, tapi bro mengatakan Yesus Bapa sendiri. Ya kacau dong. Bahkan dia menyangkali kemanusiaan Yesus. Iya. Ya, jadi seluruh rencana dan kehendak Allah untuk dunia dan manusia sudah Allah limpahkan kepada Yesus. Maka menerima Yesus berarti menerima rencana, kehendak, dan ketetapan Allah. Sebab seluruh karya Yesus adalah kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Menolak Yesus berarti menolak Allah. Dan upahnya adalah pasti binasa dalam dosanya. Saya jelaskan dengan ringkas seperti ini. Oke, buka mic-nya dulu, bro. Sudah. Silakan Bro Richard, buka dulu mic-nya, tanggapi dulu. Kalau gimana? Yesus itu Bapa, bagaimana dia disebut anak? Ya kan? Lain anggap enggak yang kusampaikan tadi? Jelas Lengkap ya. sekali. Begini, biar saya jelaskan. Ya. Lai, yang Menjelaskan kutanya apa? sama Lai, apa yang kujelaskan tadi itu, Lai terima apa enggak itu dulu? Dia nggak perhatikan lah ya. Oh, tidak, itu kurang tepat. Oke, yang Apa tepat yang bagaimana? Karena begini lah, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia dan Allah sebagai rohnya. Artinya apa? Allah tidak pernah Di mana berwujud. tertulis kayak Ya. gitu? Kau heran Itulah aku lihat. Itulah sebabnya dia Di disebut mana tertulis Allah itu? yang perkasa. Biar kita bahas nih. Yohanes 1 Udah. ayat 1. Saya pikir Lai. Kasih saya waktu. Kasih saya waktu menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Saya jelaskan. Saya tanya Bagaimana tadi. Bagaimana kau ngerti cara terjadinya kau firman menjadi macam manusia? mana nih Lai Saya ini? jelaskan. Yang kutanya sama kau tadi itu Le, sama kau kutanya, mengerti nggak kau makna akulah dia itu? Itu kurang tepat yang Le katakan. Oke, itu. sekarang yang tepat bagaimana? Karena itu hanya Tunjukkan dulu eksegesimu. Karena Tunjukkan, sangat jelas. bukan enggak. Tunjukkan eksegesimu dari mana bahasa Yunaninya. Sudah saya katakan sama Lae, bahasa Yunani saya tidak paham Lae. Ya sudah, kalau lain nggak ngerti, nggak paham, Iya. belajar kepada yang sudah paham. Maka perlu saya tanyakan sama Lae, apakah terjemahan Alkitab itu salah terjemahan? LAI mengakui bahwa terjemahan mereka bukan terjemahan yang sempurna, tetapi itu sangat membantu kita untuk menolong. Begini, Lai Erban, tambahkan dikit Lai. Yang namanya terjemahan itu tidak ada yang sempurna dan tidak bisa sempurna karena keterbatasan. Betul. Jadi kalau si jabat ini masih mempermasalahkan terjemahan itu konyol. Itu Pak Anwar Chan saya yakin hanya menertawakan Anda ketika Anda komplain. Terjemahan itu alat bantu. Karena kalau diterjemahkan lurus kata per kata tidak ketemu konteksnya. Karena ketika misalnya satu frase untuk mengungkapkan sesuatu, misalnya orang Inggris ya mengatakan hati-hati, mereka bisa menggunakan frase watch your back. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, lihat punggungmu. Tapi di sini diterjemahkan tidak lurus, tidak kata per kata, tapi konteksnya hati-hati, awas, misalnya. Nah, namanya terjemahan itu tidak mungkin sempurna karena itu relatif. Menurutmu sempurna, menurut orang lain tidak. Itu prinsip terjemahan. Jadi kacau. Ini sih terjemahan itu tidak lari dari makna yang sebenarnya, Bang. Ya elah, kau bisa bahasa Hebrew nggak? Coba saya tes kamu deh, baca Hebrew deh. Enggak, kamu kan mengkritisi terjemahan, berarti kamu menguasai dong, kamu lebih pintar dari para penerjemah itu. Berarti Anda itu sama seperti Jumas, di saat dipertanyakan sesuatu selalu yang disalahkan itu terjemahan. Bukan, loh, yang menyalahkan terjemahan kamu, saya tidak. Sedangkan saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab, dalam bahasa Indonesia. Ini kamu habis minum cap tikus ya?
Oh enggak. Oke, saya tambahin lagi sama Lai supaya jadi Lai kalau ngomong itu biar Lai kurang rendah hati itu aja. Jadi Lai itu punya belajar sikap kerendahan hati. Kurang rendah hati apa saya, Lai? Saya memaafkan perkataan dia tadi. Loh, Emang kau anti Kris kok? Saya balas. Memang kau ini anti Kris. Tadi kau bilang kau akan mendatangi seluruh pendeta di dunia. Itu anti Kris. Kau berdusta dan bapak pendusta itu adalah si jahat. Oke ya. Ini saya kasih informasi lagi sama kamu. Lulus SPP juga tidak. Disalibkan tanpa berbuat salah, dia mengampuni. Kau ini anti Kris. Saya jamin juga kau tidak bertobat, binasa kau. Udah. Di hatimu iblis. Kau yang iblis. Kamu menghakimi saya. Loh, kamu yang tadi mengatakan seluruh hamba Tuhan. Ini ya, ini nyerocos aja, saya mute nih. Kamu tadi di sini mengatakan kalau kamu lebih hebat dari seluruh pendeta di seluruh dunia. Ada rekamannya, nanti bisa kita viralkan. Kita akan tunjukkan ke orang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kami di sini bukan orang-orang bodoh. Kau tadi mengatakan seluruh pendeta di dunia. Ada saksinya juga di sini kok. Itu jelas dusta dan bapak pendusta adalah iblis. Buka aja Richard juga. Oke. Ini ya saya tambahkan lagi supaya kamu jangan hanya modal ngeyel. Tunggu dulu, Le. Sebentar, Le. Tadi teman kita tadi bilang apa? Ada saksinya. Semua akan disebarkan. Senang saya menunggu itu, Leku, saudaraku. Itu yang saya tunggu. Dan saya pun mengajak mereka untuk berdiskusi, bukan menentang mereka. Itu kalau sifat saya, merendahkan diri saya. Lai nggak ada diskusi, Lai itu sebenarnya sudah terpapar dengan ajaran bidat baru. Tapi Lai merasa bahwa bukan Lai. nggak ada ajaran kayak gitu di Alkitab. Pelan-pelan lah. Karena begini, Lai. Jika teman kita dipenuhi Roh Kudus mengenal firman, dia tidak akan menghakimi orang lain. Tensinya diturunin tensinya. Jangan ngegas terus. Coba, bisa nggak kamu ngomong tensinya diturunin? Coba. Dengarin Kita dengan baik. Biasa kayak saya gini, kayak saya nih. Enak. Karena rohnya antikris jadi begini. Turunkan Richard, turunkan intonasi. Intonasinya turunkan. Janganlah engkau menghakimi sesamamu. Sebab menghakimi itu kalau ukurannya diri saya sendiri, tapi kalau kebenaran firman Tuhan dan kau memang antikris, engkau ingat kata-kata itu. Jika antikris lah, Lucifer dalam rohmu tuh Lucifer ya. Pahami firman dengan benar. Lucifer kau dalam dirimu Lucifer itu. Firman tetapi Anda dikuasai. Lucifer. Kata-kata yang tidak kau ini bidatnya bidat lebih daripada Samuel Sihaan. Kau bidat. Anda menyampaikan firman, tetapi Anda menghakimi semua orang. Jadi, Anda itu bukanlah Tuhan. Ingat. Kamu di sini datang bikin ribut, masih beruntung kami terima. Ya, kamu tidak mau dengerin orang. Tidak apa-apa. Sekarang. Kalau kau minta di remove, kita remove. Jangan. Biar dulu saya jelaskan ini, bro. Saya bisa berdiskusi dengan ke lembaga Alkitab, kok saya bisa? Kau ini jual-jual nama orang, Anwar Chen lah. Serius, karena apa? Saya WA beliau. Nomornya ada sama saya. Banyak kali puluhan orang, ratusan orang WA dia, jangan kepedean lah, jangan sombong. Udah saja. Sudah saya katakan, dulu, ada waktunya saya akan ke lembaga Alkitab Indonesia. Aduh, ini si jabat ini. Ada waktunya. Udah, kau dengar dulu ya. Ini saya kasih tahu sama kau. Meriam bambu. Nah, jadi Lai itu tadi. Majelis yang saya hormati, tolong yang terhormat, majelis yang terhormat. Ya, mohon dengarkan Bang Erben dulu lah. Mohon dengarkan Bang Erben. Makasih. Oke ya, saya jelaskan ya. Supaya jadi kalau saya itu ngomong saya punya dasar, saya sudah siapkan materinya. Saya masuk dalam diskusi kayak gini nggak modal ngomong. Saya punya ini lihat ini ya. Dalam Injil Yohanes dituliskan Yesus secara unik menggunakan kata ego eimi. Aku adalah sebanyak 7 kali. Ego eimi, akulah dia, bisa diartikan aku adalah. Ya. Supaya ini kita belajar dulu ini. Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan, akulah jalan, akulah pokok anggur. Ya, ini 7 kali ini sangat terkenal ini. Sekarang ada yang memahami bahwa pernyataan Yesus tentang akulah atau aku adalah
Yunaninya ego eimi ini, dalam 7 pernyataan tersebut memiliki makna yang sama dengan pernyataan Tuhan dalam Keluaran 3:14. Aku adalah aku, ahi aser ahi, yang secara literal dapat diterjemahkan aku ada yang aku ada. Ada pemahaman seperti ini. Tetapi alasan dari pendapat tersebut adalah bahwa teks Septuaginta menerjemahkan kata aku adalah menjadi ego eimi hoon. Kata tersebut dalam kalimat yang hampir mirip juga ditemukan dalam 7 pernyataan Yesus, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Yohanes, yaitu Yesus memakai kata aku adalah ego eimi secara unik kepada dirinya. Kita lihat ya. Nah, ini kok. Apakah pendapat ini dapat diterima sepenuhnya? Nah, ini menjadi diskusi kita nanti, bisa hangat. Ya. Tapi saya punya penggalian sendiri. Pernyataan Yesus tentang akulah atau ego eimi tidak dapat diterima sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan atau Yahweh. Bukan ke sana arahnya. Walaupun memang Yesus memiliki sifat daripada Allah itu sendiri, sifat Yahweh karena di firman, memiliki natur itu. Tapi bukan ke sana larinya. Pendapat umum tersebut tidak dapat diterima sebab satu, malaikat pun memakai kata tersebut untuk dirinya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel, ego eimi Gabriel, yang melayani Tuhan dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Petrus juga memakai kata tersebut untuk dirinya. Lalu turunlah Petrus dan berkata kepada orang banyak itu, akulah yang kamu cari, ego eimi. Apa maksud kedatanganmu? Kedatanganmu. Paulus juga memakai kata tersebut untuk dirinya. Di antara mereka, akulah ego eimi yang paling berdosa. Oke. Nah, di sini. Jadi Yunani, ego itu dengan eimi, kalau diapakan ini, pronoun personal intensif singular nominatif. Intensif artinya secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Kalau di sini, eimi itu sekarang dan sedang berlangsung kenyataan. Jadi pernyataan Yesus tentang aku adalah menunjukkan bahwa Yesus sedang menyatakan dan menegaskan bahwa ia secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengajarkan sesuatu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal. Apa yang dikerjakannya itu sedang berlangsung sekarang dan itu satu kenyataan. Dengan demikian maka perkataan aku adalah merupakan sebuah penegasan tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk manusia bagi kemuliaan Bapaknya, Bapa di surga. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah adalah ego eimi itu sudah berbicara bahwa Yesus menyatakan apa yang dia kerjakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia perbuat, apa yang dia janjikan, apa yang dia rancangkan, itu semua benar-benar nyata. Itu real. Maka tidak ada keraguan kepadanya. Ya, jadi itu namanya, makanya di situ pronoun personal intensif singular nominatif. Ya. Jadi ini aku pernah belajar kayak gini, makanya kalau masuk ke bahasa Yunani ini memang saya kadang merinding ya, pengertian itu sangat dalam sekali. Jadi kita lihat ya, ini kita lihat akulah roti hidup, artinya Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan suatu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal, yaitu pekerjaan sebagai roti hidup bagi manusia. Apa yang dikerjakannya itu sedang berlangsung sekarang. Dan itu satu kenyataan. Maka kita harus percaya kepada Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, Yesus benar-benar dialah roti hidup itu. Dia mengerjakan itu semuanya. Tujuannya apa? Supaya semua orang mengalaminya. Dan itu nyata. Itu berlangsung sekarang ini. Itu satu kenyataan. Jadi Yesus ketika dia mengatakan roti hidup, itu bukan main-main. Itu satu kepastian. Itu pengertiannya. Jadi dalam sekali. Yang kedua, akulah terang dunia, artinya Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan suatu pekerjaan sampai meloreh hal yang optimal, yaitu pekerjaan sebagai terang bagi dunia. Apa yang dikerjakan Yesus ini sedang berlangsung sekarang. Dan itu satu kenyataan. Maka percayalah kita kepada Yesus. Oke, itu artinya. Sebentar Pak. MCH. Iya. MCH siapa ya? Mohon dikonfirmasi. Shalom. Assalamualaikum. Oke.
Yesus sungguh-sungguh dan terus-menerus mengerjakan suatu pekerjaan sebagai pintu bagi manusia. Baru dikatakan Yesus gembala yang baik. Itu penekanannya semuanya. Ketika saya coba mempelajari ini, justru menegaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah di dalam Yesus itu. Kita temukan, Yesus katakan kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, akulah. Jadi pengertiannya di sini, bahwa apa yang Yesus kerjakan itu sungguh-sungguh dan itu terus berlangsung. Dan itu akan sampai kepada hasil yang optimal. Artinya itu sampai berhasil Yesus mengerjakan itu. Dan itu berlangsung sampai saat ini. Dan itu kenyataan. Jadi tidak ada keraguan. Beginilah, kalau Lai mengatakan tadi akulah, kalau hanya menyatakan akulah, ya kan? Tetapi kalau dikatakan akulah dia, merujuk kepada objek yang lain. Aduh, Laiku ini dari mananya tadi kau? Makanya aku bilang, udah aku jelaskan tadi pertama akulah dia. Kan tadi sudah saya bilang lah Erben, dia tidak memahami apa yang kita jelaskan, percuma lah di. Aduh. Lebih baik dari pertanyaannya dia saja, tapi fokus masalahnya dia lari-lari ke sana sini. Oke, ya penutup. Penegasan Yesus dengan menggunakan bentuk ego eimi dalam beberapa kasus percakapan tersebut lebih menegaskan kesadaran dirinya sebagai sebentar siapa nih? Buruan. Oh, Wawan, ribut. Penegasan Yesus dengan menggunakan bentuk ego eimi dalam beberapa kasus percakapan tersebut ini lebih menegaskan kesadaran dirinya sebagai yang memiliki sifat keilahian, yaitu sebagai Sang Firman Yahweh, ketimbang mengidentifikasi dirinya sebagai Yahweh itu sendiri. Jadi ketika Yesus mengatakan ego eimi, tidak kepada bahwa dia Yahweh, bahwa dia Bapa, bukan. Tetapi ini menunjukkan sifat keilahian Yesus itu yang mau dia nyatakan. Pernyataan dirinya dengan bentuk kata ego eimi ini hendak mewartakan kepada para pendengarnya bahwa dirinya datang dari kekekalan karena dirinya datang dari hakikat Allah, dari hakikat Bapa itu, yaitu sebagai Sang Firman, sebagaimana Yesus sendiri mengatakan, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi selama ini kan ego eimi, berarti Yesus itu Yahweh sendiri, kan itu orang pahami. Ini dulu aku siapkan materi ini lama, waktu itu menanggapi videonya tanpa ragi. Waktu itu, karena ego eimi itu langsung ditarik ke sana ya, tapi nggak apa-apa. Oke, Layar Ben. Oke. Aku tak absen ya Pak Jaka. Shalom. MCH, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Sorry, saya pakai nama lain. Siapa ini? Herdi. Daniel. Oh, Daniel Hani. Oh ya, iya, silakan. Mau urun rembuk atau mau nyangkal atau menyangga silakan, atau mau coba dulu dibuka silakan. Yohanes 17 ayat 12. Udahlah, mau sampai kiamat juga dia akan jual beli ayat lah Erben, percuma. Iya, udahlah. Memang saya kan itu udah bilang, makanya saya tinggal tadi malam itu karena memang ini orangnya emang capek lah, nggak bisa diskusi. Bukan nggak bisa diskusi, Anda terlalu merasa sudah paling benar. Bukan, kamu tuh tidak memberikan kesempatan orang bicara. Anda mengklaim dirimu yang paling benar. Oh iya dong, saya lebih benar dari bidat lah. Itulah yang dibilang apa? Roh apa coba yang ada sekarang menurut Daniel Haning gimana nih? Biar ya udah jangan bawa Daniel Haning dulu lah Pak Wawan, udah biarin, jangan. Dia kawan kita, Daniel Haning tuh jangan dibentur-benturkan dulu lah. Ini orang ini nih, si jabat ini memang mau bikin rusuh di sini. Oh enggak. Sudah saya katakan, silakan konfirmasi sama kalau Anda punya kenalan pendeta di mana-mana, silakan kasih nomor saya. Sombongnya kumat lagi, tadi bilang seluruh dunia mau didatengin, mau ke Los Angeles. Anda temui saya di Jakarta Timur. Saya ada. Saya bukan goib, saya manusia nyata saya. Yohanes berapa tadi? Saya berani berbicara, berani menyatakan suatu pernyataan dan berani mempertanggungjawabkan kebenarannya. Itulah kalau saya. Orang kalau gede omongnya itu penakut sebenarnya. Bos. Sudah saya katakan sama Bang. Tadi kan Abang bilang ada saksinya di semua di situ. Silakan, saya katakan saya mengajak semua pendeta di dunia. Kau bilang sekarang mengajak. Tadi bilang mau yang ada di dunia. Bahkan Universitas Harvard. Bentar. Ini mulutnya direm dulu. Tadi kamu bilang akan mendatangi seluruh pendeta.
Aku lebih tahu dari mereka. Bukan mendatangi. Diralat. Bukan, silakan diputar lagi. Putar lagi nanti, silakan diputar lagi. Kalau saya putar lagi, kamu bayar saya 10 juta. Kalau benar. Apanya? Punya duit nggak 10 juta? Kamu itu mau menyampaikan kebenaran dengan mengharapkan imbalan? Saya tanya bukan imbalan, ini konsekuensi. 10 juta saya bagi-bagikan ke orang miskin. Anda mau menyampaikan kebenaran dengan mengharapkan imbalan. Siapakah Anda ini? Yohanes berapa tadi? Bentar. Oke. Yohanes berapa? Bentar. Yohanes berapa tadi yang mau kau sampaikan itu? Yohanes 17 ayat 12. Yohanes 17. Oke. Antikris online. Oke. Ayat 12. Apa yang mau disampaikan? Yohanes 17 ayat 8. Maaf. Iya, Ma. Mama. Ya dimaafin. Okay. Sorry. Si Jabat dimaafin. Manusia kan selalu ada. Iya. Kita maafin. Ayo. Apa yang mau sampaikan di sini? Apa? Di situ apa dikatakan? Segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang mau saya tanyakan sama Lai di sini, firman menjadi manusia, ya kan? Lalu firman itu Enggak, jangan bertanya dulu apa yang kamu mau jelaskan di situ. Apa yang kamu nggak tahu? Nggak tahu baru bertanya. Kalau menguji beda. Kalau di sini saya mengetahui. Apa yang kau ketahui? Apa? Yang saya ketahui. Ini baru benar ini. Nih, biar saya jelaskan makna dari ayat ini ya. Enggak. Gitu ya, dong. Udah, jelaskan apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya apa? Pak Wawan. Goreng lagi ya. Jangan dulu Pak Wawan. Pak Wawan. Tadi barusan. Jangan dipotong ya. Mute dulu. Pak Wawan ini kebiasaan memang. Oh iya, lanjut Jabat. Ya, jadi penjelasan saya lah menurut ayat ini. Karena tubuhnya Yesus adalah sebagai perantara, sebagai utusan, karena Allah itu diam di dalam dirinya, Allah lah yang menyampaikan semua firman itu, dan disampaikan melalui tubuhnya Yesus, sebagai utusannya, untuk menyampaikan segala firman-Nya. Karena apa? Firman Allah itu tidak pernah berkurang dari Allah itu sendiri. Selalu utuh bersama dia. Sekalipun firman diwujudkan menjadi manusia, yaitu tubuhnya Yesus. Oke. Saya tanya sekarang. Ya. Firman di dalam. Sebentar lah, jangan gitu. Saya bilang sama dia, apakah kami berbeda pendapat kami tentang pendapat kamu, itu bedanya di mana? Sebentar. Gitu lah. Sebentar. Jangan langsung. Iya. Bedanya. Saya mau tanya. Bentar dulu. Aku mau tanya samamu. Kata firman di dalam Yohanes 17 ayat 8 dengan kata firman di dalam Injil Yohanes 1 sama atau beda? Sama. Berarti kamu udah salah. Kata firman di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu logos. Sedangkan kata firman di dalam Yohanes 17 ayat 8 itu remata. Itu menurut penjelasan Lai kan? Belum bahasa aslinya. Belum mulai mendengarkan penjelasan saya. Ini. Bagaimana tadi kamu udah jelas. Diam dulu. Bro. Itu bahasa aslinya itu. Bahasa aslinya seperti itu yang dikatakan oleh Erben. Ini remata. Ya. Ini remata. Kau lihat nggak di layarmu? Betul. Ya di sini menyatakan kau firman diam dulu. Berbeda dengan firman yang menjadi manusia. Memang jelas ada perbedaan. Dia bilang betul, tapi dia nggak paham betulnya apa. Tapi betul. Ini aku heran lihat lah ini. Yang aku tanya sama kamu, lihat dulu. Udah kau lihat nggak di sini kata rema ini? Sebentar. Kau lihat nggak? Rema itu bentuk neuter. Ucapan, firman, kata, pernyataan. Ya. Sekarang kita masuk ke Yohanes pasal 1. Logos. Oke, supaya kita lihat Yohanes pasal 1. Ini, lihat ya. Apa di sini?
Logos. Logos. Sekolah minggu. Kamu sudah mengerti nggak beda logos dengan rema? Pasti nggak tahu. Ya, logos itu merujuk kepada firman. Sok tahu itu. Aduh. Ya. Sedangkan rema itu makanya gini lah, Rema kalau nggak itu- tahu bilang nggak tahu, dikasih tahu itu. Iya, kalau nggak Tahu tahu aja bilang Pak nggak Irfan, tahu. dia nggak tahu Nggak pasti. apa-apa, Makanya makanya baik-baik kok. Makanya Ayo. saya tanyakan sama Lai tadi, ya kan? Di dalam Yohanes 17 ayat 8 itu, bagaimana caranya firman menyampaikan firman, mengutus firman? Makanya aku heran lihat kau. Udah aku tanya tadi sama kau. Ini kata logos apakah sama dengan rema? Ini logos ya. Betul. Logos. Nah, betul ya, logos ya. Yohanes Ya. 17 ayat 8 Rema. itu memakai kata rema. Sekarang kamu bisa bedakan nggak arti rema dengan logos? Pasti nggak bisa. Logos merujuk kepada firman yang sebenarnya. Bukan. Bisa nggak kamu bedakan logos dengan rema itu? Coba Lai jelaskan. Oke. Kan nggak bisa. Bener tebakan saya. Logos itu berbicara tentang pikiran, ilmu, pengetahuan Allah sendiri ya. Iya, itu firman. Oke. Sedangkan rema itu lebih kepada contoh. Sebuah kebenaran yang sudah diam di dalam hidup kita. Sebagai intisari penyampaian firman itu kan? Waduh, ini dijelaskan, Ya, menjelaskan. makanya berasumsi, nggak punya kerendahan hati untuk belajar. Lah Kalau ini nggak sok tahu, nggak pintar. tahu. Iya. Saya ngomong to the point aja lah, Erben aja yang terlalu sabar. Kalau saya emang susah to the point aja. Ini Ya, emang contoh ya. Jadi rema itu artinya sesuatu hal yang hidup dalam diri kita, itu kita utarakan, itu kita nyatakan, itu kita hidupi. Itulah arti Ya. rema. Jadi Yesus itu firman menjadi manusia. Dalam kemanusiaan Yesus yang adalah firman ini, dia memiliki rema di dalam dirinya. Dan rema itu datang dari Bapaknya. Rema yang ada di dalam diri Yesus itu, itulah yang diluapkan oleh Yesus. Tunggu dulu, Lai. Tadi Lai bilang rema itu datang dari Bapaknya. Ya kan? Iya. Jika firman itu sudah menjadi manusia, apakah firman yang tadinya diam di dalam Allah itu dikosongkan? Kau lari kemana-mana, otakmu kayaknya lagi Tidak, biar balik. kita Baik, nanti masuk nanti. baca di Yohanes 12 ayat 48 itu kata rema dan logos dalam satu ayat bersamaan tuh. Iya. Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48. Jadi Lai ini sok pintar, tapi Bukan nggak sok mau pintar, belajar. Lai. Aku kan bertanya. Lai nggak bertanya, Lai belajar lagi ilmu bertanya. Tadi aku nanya, pada saat firman menjadi manusia, apakah firman itu dikosongkan dari Allah Aku itu sendiri? heran lihat kau. Aku udah Karena jelaskan, gini, Mak. tanpa Dengar firman- dulu. Dia mulutnya. Lai, dengar enggak? Kita masih bahas perbedaan tentang logos dengan rema. Ini dulu selesaikan. Kau jangan lari kemana-mana. Aduh. Mengapa ya. Yesus yang manusia, yang adalah firman menjadi manusia, dia bisa menyampaikan rema? Karena Iya. dia memiliki rema di dalam dirinya. Rema itu disampaikan oleh Bapak, diutus oleh Bapak. Aduh, Nanya lagi. Tuhan. Tahu nggak rema itu tahu apa rema tadi? Saya bantu jelaskan deh. Rema itu tahu nggak tadi yang kujelaskan tadi rema? Coba Tadi jelaskan Lai ulang. bener itu. Jelaskan ulang dulu rema itu apa? Tadi kan Lai bilang, Rema itu apa? rema itu kan apa namanya? Susah saya menyatakan ini. Ya udah, jadi artinya kamu menyimpulkan sesuatu yang tidak kamu tahu hanya untuk menunjukkan kamu sok pintar. Rema itu secara garis besarnya itu artinya apa? Intisari dan firman itu yang kita lakukan di dalam yang kita Udah. Parah. Aduh. Amang tai namboru. Anak-anak kisah aja pintar yang gini-ginian. Aduh Tuhan.
Makanya lah gini lah ya. Coba silakan. Kalau Lai tidak tahu, bilang nggak tahu. Di sini Lai nggak usah sok pintar lah ya. Kerendahan Kita hati semua di sini sama-sama Silakan. Udah aku cukup dulu sama Lai ya. Udah banyak kali ilmu yang kukasih sama mulai malam ini. Tunggu dulu, itu Lai belum jawab soalnya. Ini ya, di Yohanes 12 ayat 48. Jangan lompat dulu. Yohanes 17 ayat 8 belum tuntas itu. Udah Ini selesai. Yohanes 12 ayat 48. Ini kupingmu pasang dulu dong. Anda tadi bilang jangan lompat-lompat. Wah, ini orang brengsek emang. Ini dengerin dulu ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 48. Mulutnya diam dulu, dengerin. Ini loh. Di dalam satu ayat itu ada penggunaan remata dengan logos bersamaan. Kau jangan terlalu banyak hisap rokok kau. Jadi otakmu tuh makin kecil. Ya. Tidak ada urusan rokok dengan otak kecil. Ya kau merusak rumah Allah, tubuhmu bait Allah. Makanya antikris itu. Ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya. Dengan benar. Saya sembur loh, kamu kabur nanti. Yohanes 12 yang apa tuh? Udah kayak naga yang di surga itu. Perokok, dengerin. Yohanes 12. Kau katanya lebih hebat dari pendeta, ngerokok aja belum berhenti loh. Yohanes 12 ayat 48. Dengan iman saya. Ya kalau jemaat biasa ngerokok boleh lah. Kau kan katanya lebih hebat dari pendeta. Ngerokok kerjaan lu, otakmu makin kecil. Punya rokok dengan iman saya, Anda jangan menghakimi Udah saya. itu dengerin Pak Edo dulu. Yohanes 12. Apa urusan rokok dengan iman saya? Sudah jangan. Konteksnya mau ilmu enggak? Yohanes 12 ayat 48. Di dalam ayat itu ada dua kata. Remata dengan logos ya. Matanya oke ya. Remata dan logos. Jangan rokok dulu, nanti asapnya nutupin handphone. Remata nih ya, tuh words. Di sini juga word. Logos itu menyatakan apa? Sebentar dulu, orang saya belum ngasih tahu, kamu tahu. Nih. Suruh jelasin itu yang bahasa aslinya itu, suruh jelasin dia kalau sudah tahu. Nggak bisa, dia cuma bahasa Indonesia dan Batak. Oke, Yohanes 12 ayat 48 dan bahasa Kembul. Nih, Yohanes 12 ayat 48 dikatakan di sini ya, yang katanya lebih hebat dari pendeta seluruh dunia. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Jadi engkau akan dihakimi oleh firman, oleh logos itu. Ya bro, kau antikris kan? Nah, tadi Erben itu menyampaikan kalau logos itu lebih mendalam. Bicara tentang hal yang sifatnya lebih misteri ilahi. Pikiran Allah, hikmat Allah dan sebagainya. Tapi kalau rema itu sifatnya lebih yang tidak sedalam logos. Itu bisa dimaknai sebagai kata-kata. Selamat pagi, selamat sore, ya. Jangan sambil ngerokok tapi ngomong itu. Jadi gitu, bro. Ini pelajaran penting buat kamu. Jadi kalau kamu nanti ketika kamu nanti ngobrol sama Mangapul Sagala, kamu nggak bikin malu dirimu sendiri. Sama dia cuma ditiup aja kamu. Kamu kentutnya dia. Yang memiliki gelar doktor, tetapi cara diskusinya tidak bisa dicontohkan sebagai doktor. Intinya dia lebih pintar dari kau. Udah. Aku udah cukup lah. Udah banyak kali keluarkan pun. Kalau dia seorang doktor, berarti memiliki ilmu yang tinggi. Cara etika pun harus ada. Etika dijaga, sopan santun dijaga. Kamu ngegas terus. Kalau berilmu. Itu gimana? Jadi gini. Tetapi jika Anda tidak berilmu, berarti Anda tidak. Ini orang di sini adalah orang-orang Kristen yang taat semua. Gini ya, supaya jadi nggak ngegas, ngomongnya pelan. Gitu Richard. Habis minum tuak dia. Muslim atau Kristen ini? Bukan Kristen dia, bukan Muslim. Dia Anda lagi belajar. Itulah yang saya katakan itu. Ampuni dia Bapak sebab dia tidak tahu. Iya, lain bukan Kristen. Karena apa? Engkau menyatakan, memberitakan firman, tetapi engkau menghakimi padahal engkau bukan. Kau saja menghina-hina pendeta Mangapul Sagala. Kau saja menghina-hina banyak orang. Kau saja menghina para penerjemah Alkitab yang Tuhan pakai.
Kok di sini nggak usah sok-sok suci lah. Oh lah. Emang saya selalu Kalau Richard, coba saya ngomong dulu. Richard, kamu sebenarnya mau apa sebenarnya? Sebenarnya saya kan tadinya pengen mengajak diskusi. Cuman karena yang itu, di room kan? mayoritas langsung menskak saya dan selalu merasa dirinya yang paling benar tanpa mau mendengar penjelasan dari saya, maka itulah yang menyebabkan diskusi ini tidak berjalan dengan lancar. Ada satu teknik berdiskusi yang harus kamu pahami. Kamu kan berbicara dengan orang lain. Kalau orang lain berprasangka yang negatif terhadap kamu karena gaya kamu, tekanan nada kamu, pikiran penyelaan kamu, mungkin ada yang perlu disamakan supaya diskusi itu enak. Ngerti gini, Bang. Kalau cara berbicara tekanan itu memang sudah dari sananya, Bang. Itu sudah bawa lahir. Artinya menyesuaikan juga. Jangan kami menyesuaikan ke kamu. Kamu juga harus menyesuaikan supaya dapat titik tengahnya. Kalau orang mau menyampaikan sesuatu, kamu dengar. Kalau kamu nggak paham tentang apa yang disampaikan, kamu boleh bertanya ulang. Bukan pengertian baru sehingga orang bingung ini mau kemana larinya. Udah. Sekarang lah Richard, tunjukkanlah ilmunya lah. Sekarang kami mau dengar. Silakan. Sudah dari maghrib tadi domba kecil kemana aja lu? Kita sudah dari tinggi. Mau stroke kita. Ngurusin punggung. Saya jelaskan dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Ya, jelaskanlah. Ya. Sabar. Ya, bertobatlah sebelum binasa, Le. Nih. Lah, itulah kan makanya saya katakan apa? Ini dikatakan apa di sini? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makna ayat itu sebelum firman menjadi manusia atau diwujudkan menjadi manusia yaitu Yesus. Maka pada mulanya masih berupa firman, yaitu isi pikirannya atau idenya Allah yang melekat pada Allah itu sendiri. Tetapi setelah firman itu menjadi manusia atau setelah diwujudkan menjadi manusia, Bapak kehilangan firman-Nya. Lalu yang dibaptisan Yesus itu yang bersuara dari atas langit siapa itu? Nenek lu, opung lu. Sabar dulu. Biar aja. Ayo, lanjut dari chat. Nanti kubantah. Sedikit aja kubantah nanti. Lanjut. Maka Allah diam di dalam diri Yesus sebagai rohnya Yesus. Maka itulah dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Karena Allah ada sebagai rohnya Yesus. Itulah sebabnya dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Atau dengan kata lain Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Berarti roh Allah tidak ada di dalam diri Yesus, berarti tidak ada Allah dong di atas sana. Iya, memang benar. Kan dikatakan di dalam Filipi. Manus. Tunggu dulu, Bang. Allah dimanapun dia bisa mengontrol semua. Dia punya kuasa. Berarti surga kosong dong, Richard. Surga kosong itu bukanlah sesuatu hal yang perlu kita harus pertentangkan. Gimana sih? Saya kan nanya. Tadi kamu bilang tunggu dulu. Yang masalah firman juga begitu dong. Oh berarti firman kosong dong. Allah firmannya kosong dong. Sudah jadi manusia kan kamu tadi bilang begitu. Nih saya tanya sama Bang. Saya tanya juga sekarang. Oh berarti surga bukan itu bantahnya. Ada roh, ada Allah. Ulang dulu, jangan dipotong-potong. Ulang dulu lah. Jangan dipotong. Pada mulanya firman itu. Coba lagi. Iya kan? Di ayat kedua dikatakan apa? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Makna ayat itu adalah apa? Untuk menyatakan bahwa firman tersebut masih bersama-sama dengan Allah. Sebelum firman itu menjadi manusia. Atau sebelum firman itu diwujudkan menjadi manusia. Tetapi setelah firman itu menjadi manusia. Atau firman itu telah diwujudkan menjadi manusia. Maka wujud firman yang menjadi manusia itu terpisah dari Allah. Sedangkan firman atau isi pikirannya Allah yang semua itu tetap utuh bersama-sama dengan Allah. Karena firman itu hanyalah isi pikiran atau idenya Allah saja. Contoh. Tunggu dulu. Oh, ya, Tunggu dulu. Contoh. Manusia menciptakan baju yang berbentuk robot dengan akal atau idenya manusia itu. Maka akal atau idenya manusia itu diwujudkan menjadi baju yang berbentuk robot tersebut. Apakah akal
atau idenya manusia itu berkurang dari isi pikiran manusia itu? Tentu tidak. Karena akal atau idenya manusia itu tetap utuh bersama-sama dengan manusia itu. Tetapi akal atau idenya yang sudah diwujudkan itu menjadi terpisah dengan manusia tersebut. Ya kan? Pertanyaannya, apakah akal atau ide manusia yang diwujudkan menjadi baju robot tersebut dapat dikatakan sebagai manusia? Tentu tidak. Karena itu hanyalah baju robot saja. Tetapi setelah baju robot tersebut dipakai atau digunakan oleh manusia, maka baju robot tersebut dapat dikatakan sebagai manusia karena ada manusia di dalamnya. Contoh, jika saya memakai baju robot tersebut, maka robot itu bisa dikatakan sejabat karena saya ada di dalam. Tetapi jikalau saya tidak ada di dalam robot itu, maka saya tidak bisa dikatakan, robot itu tidak bisa dikatakan sejabat. Seperti itulah tubuhnya Yesus. Artinya apa? Pada saat Firman menjadi manusia, ya kan? Tanpa ada Allah sebagai rohnya dia, maka dia tidak bisa dikatakan Tuhan. Tetapi di saat Allah diam sebagai rohnya dia, maka dialah bisa dikatakan Tuhan. Karena dia ada di dalam. Kalau robotnya saya namanya Jabat gimana? Tunggu dulu, aku mau tanya. Ya. Sudah lah. Boleh. Ya? Boleh tanya aku lah. Boleh. Kenapa Adam menutupi kemaluannya setelah makan buah itu? Coba. Karena apa Adam menutup kemaluannya? Karena pada saat Adam memakan buah larangan itu, maka pengetahuan yang baik dan yang buruk melekat di dalam dirinya dan terbukalah mata mereka yang tadinya tertutup. Oke, ya sudah. Sekarang kenapa dia sembunyi? Dia sembunyi sama siapa? Kenapa dia sembunyi? Dia sembunyi karena dia merasa malu. Karena dia telanjang, karena dia sudah mengetahui. Malu sama siapa? Malu sama siapa? Malu itu secara ininya malu kepada Tuhan. Karena dia telah berdosa, melanggar perintahnya itu. Loh, malu sama Tuhan. Tuhan siapa? Allah sendiri. Bukannya sama yang datang itu, yang dia mendengarkan telapak kaki. Suara kaki. Itu kan Allah. Ya. Oh, berarti Adam bisa melihat Tuhan? Allah itu di dalam menampakkan dirinya selalu menggunakan wujud. Tanpa wujud, karena Allah itu adalah roh, tidak terlihat oleh mata manusia. Berarti Adam bertemu dengan? Dia harus menggunakan wujud lain. Wujudnya siapa itu? Sama seperti waktu Allah menampakkan dirinya kepada Abraham. Di situ dikatakan apa? Ada 3 orang. Kenapa dikatakan 3 orang di situ? Saya memastikan hanya satulah Tuhan di situ, Allah di situ, dan 2 malaikat. Itulah sebabnya hanya 2 malaikat yang diutus ke Sodom dan Gomora. Kelanjutan dari perjalanan itu. Itu sangat jelas loh. Bagaimana Anda mau menyangkal itu? Itulah Yesus yang datang kepada Adam. Makanya Adam sembunyi. Kalau kau katakan itu firman yang melekat dalam siapa yang datang? Tuhan yang datang? Apa malaikat yang datang? Allah sendiri. Allah sendiri berarti Adam melihat Allahnya. Ya? Berarti Allah melihat Allahnya. Karena pada saat itu Allah itu memang menampakkan dirinya dalam berupa wujud. Sama seperti waktu Allah menampakkan dirinya kepada Abraham. Wujud siapa, bro? Ingat ya, Yesus itu firman itu belum menjadi manusia. Iya, wujudnya tunggu dulu. Berarti tunggu dulu lah, sabar dulu. Berarti Yesus berkata, Bapamu Abraham telah melihat hariku dan dia bersuka cita. Berarti bohong. Sebelum dunia ada, aku telah ada. Berarti bohong. Di mana bohongnya? Katamu dia melekat kepada Allah. Tapi Abraham melihat hari-harinya Yesus. Di mana? Coba ayatnya di mana? Masa kau nggak tahu ayat Abraham bapamu bersuka cita oleh hariku dan dia sudah bersuka cita itu? Nggak tahu kau? Saya kurang hafal ayat-ayat ini, Bang. Yohanes 8 ayat 56. Berapa? Yohanes 8 ayat 56. Bapak pendeta yang lebih hebat dari pendeta. Yohanes
Yohanes berapa tadi? Masa pendeta terkenal nggak hafal ayat itu? Yohanes, saya bukan pendeta loh. Yohanes berapa Yohanes tadi? 8 ayat 56. Bapak bukan pendeta yang seperti pendeta. Ayat 56. Saya bukan pendeta, Bang. Ya kau bilang lebih hebat dari pendeta. Saya tidak mengatakan lebih hebat, tapi saya mengajak mereka untuk berdiskusi. Yang mau berdiskusi dengan model seperti kau, repot lah. Ia telah melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Yang dilihat apa di situ? Ya kau jelaskan kenapa nanya. Aku tanya. Hariku, apa di situ hariku? Jawab lah, kau pun aku tanya, kau tanya aku. Kan lah yang menyodorkan ayat ini, ya kan? Makanya aku tanya. Makanya saya menanyakan kepada Lai. Di sini kata hariku merujuk apa di sini? Iya, Abraham melihat Yesus. Hariku itu melihat Yesus. Iya. Makanya orang Yahudi berkata apa? Baca lagi selanjutnya. Melihat Yesus. Bagaimana Anda mengatakan dia melihat Yesus, sedangkan Yesus pun belum diwujudkan menjadi manusia? Yesus itu masih firman yang melekat di dalam diri Allah itu sendiri. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Ya berarti perkataan Yesus tentang Abraham itu bohong. Kalau kau pikirannya firman itu melekat dalam diri Bapa. Tidak, silakan dulu. Jawab dulu itu. Teofaninya Yesus. Ya? Teofaninya Yesus. Adam bertemu Yesus, tapi dalam namanya dia belum menyatakan dirinya. Abraham juga bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus. Iya. Sedangkan Yesus sendiri pun belum menjadi manusia, belum diwujudkan menjadi manusia. Kalau pemahamanmu seperti dia masih berupa firman loh. Berarti kalau pemahamanmu seperti itu, perkataan Yesus yang di Yohanes 8 tadi salah, tipu-tipu. Oh tidak. Bagaimana Abraham bisa tahu hari-harinya Yesus? Bersukacita. Karena makanya saya katakan sama abang, Yesus itu siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah firman, dan di dalamnya adalah Allah sendiri. Artinya merujuk ini, hariku ini, merujuk kepada roh Allah yang ada di dalam diri Yesus loh. Bukan menyatakan secara fisik dari Yesus itu sendiri. Anda harus memahami ayat ini, jangan sampai salah paham loh. Karena Yesus belum diwujudkan pada saat Abraham. Anda jangan sampai salah di situ. Berarti Abraham melihat roh. Dia bersukacita. Apa-apa? Abraham itu melihat dalam wujud rupa manusia, tetapi firman-Nya belum diwujudkan menjadi manusia. Arti di sini hariku menyatakan Tuhan, yaitu rohnya yang diam di dalam manusia yang menampakkan diri kepada Abraham itu. Itulah Allah itu sendiri. Karena apa? Firman belum diwujudkan di situ menjadi manusia. Anda jangan mengatakan Yesus sudah ada wujudnya di zaman Abraham. Jangan salah loh. Anda itu nanti jadi salah penafsiran loh firman loh. Udah, berarti yang tentang Yesus berkata sebelum dunia dijadikan, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, itu berarti tipu-tipu juga. 300. Oh enggak. Loh, baca Yohanes 5 ayat 58-nya Yohanes 8. Kamu baca tadi 56 sampai 58 yang domba kecil sampaikan tuh betul. Yohanes 8 ayat 58. Ayat 58-nya itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Betul. Artinya apa? Firman itu sudah ada. Ya, betul. Baru kali ini saya setuju dengan kamu. Memang ayat itu gini, sebentar. Belum diwujudkan menjadi manusia. Betul 100% saya setuju. Jadi gini, pemahamanmu ini sebenarnya masih campur-campur, tidak sesuai dengan pemahaman yang sanadnya itu sampai kepada doktrin-doktrin yang sangat tua ya, bahkan sampai Alkitab. Jadi gini, Bro. Kalau yang pemahamanmu itu sebenarnya masuk ke dalam bid'ah yang dianatema oleh gereja, itu semacam koliridianisme ya, atau saya lupa ya apa namanya. Jadi tubuh Yesus itu sebenarnya hanya seperti orang-orangan sawah gitu, digerak-gerakan oleh Allah Bapa, oleh Roh Bapa.
tubuhnya itu tanpa makna lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu bid'ah. Iya, betul. Sebentar, saya belum selesai. Sabar. Kamu sambil ngerokok dulu, santai ngopi. Ini diskusi ya, nggak usah ngotot-ngototan. Jadi, kamu pertama gini dulu. Bener nggak sih pemahaman saya? Kenapa pemahaman saya seperti ini oleh bapak-bapak gereja itu dibidatkan? Ya. Nah, itu kan bentuk kerendahan hati. Jangan langsung merasa benar dulu. Mungkin salah gitu ya. Saya juga pernah dalam posisi seperti kamu. Pernah, bahkan belum lama. Ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Berarti 35 tahun lebih saya pada posisi 3 tahun lalu ya. Pada posisi saya itu dalam pemahaman yang salah. Tetapi karena saya ini orangnya senang belajar dari dulu, saya langsung mengambil sikap dan langkah apa? Sebenarnya apa sih dasarnya kenapa pemahaman seperti saya ini disalahkan? Saya yang sudah lama sekali puluhan tahun tidak pernah membaca, saya baca lagi. Hobi baca saya kecil, saya bangkitkan lagi. Saya beli buku, saya meningkatkan literasi atau pemahaman saya dengan literatur-literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga saya punya kesimpulan seperti ini, misalnya ya. Tidak mungkin gereja yang saat itu, yang zamannya lebih dekat dengan ajaran para rasul, itu salah. Kalaupun kesalahan itu mudah dikonfirmasi dan diklarifikasi karena saksi-saksi sejarah masih ada. Nah, makanya saya menggali tulisan-tulisan abad-abad pertama dan kedua, di mana muridnya para rasul atau cucu muridnya para rasul yang disebut bapak-bapak apostolik itu masih hidup. Nah, di situ ternyata banyak sekali bid'ah. Bahkan tradisi gereja dari 7 konsili itu lebih dari 100 bidat yang dianatema dan ratusan lainnya yang tidak dianatema tapi diinventarisir. Makanya ada penemuan di abad berapa ya? Baru-baru ini 20, tapi itu dokumen tua perpustakaan Nag Hammadi. Di situ ternyata menginventaris daftar bidat-bidat Kristen. Itu kelebihannya gereja tuh seperti itu. Bidat itu tidak ditutup-tutupi, justru dibuka supaya generasi berikutnya seperti kita ini belajar. Nah, ternyata dokter yang seperti kamu itu, bro, yakini bahwa tubuh Yesus itu hanya semacam media dan bukan pribadi manusia yang utuh dan sebagainya dan seterusnya. Dan itu hanya digunakan oleh Allah Bapa untuk menyatakan sesuatu, itu masuk ke pemahaman yang salah. Saya tidak perlu menjadi hakim untuk kamu, tapi saran saya, coba kau belajar dulu. Mengapa? Apa alasan gereja saat itu menganatema, dan dianatemanya melalui sidang lagi, sidang konsili. Dan kita ingat di Kisah Rasul 5 atau Kisah Rasul 15, sidang Yerusalem, konsili pertama itu yang dilanjutkan oleh gereja. Ada konsili lokal, ada konsili oikumene seluruh gereja. Terjadi puncaknya di ayat 325. Dan perlu kamu ingat, bro, keputusan konsili adalah keputusan Roh Kudus. Jadi, kalau sudah dianatema, sudah diputuskan bahwa itu ajaran sesat, tentu kita nggak berani melawan itu. Abang, begini bang, saya jelaskan sama abang. Sesuatu yang benar dan salah di dunia ini, itu atas dari kesepakatan bang. Tetapi kebenaran firman Tuhan bukanlah kesepakatan. Karena itu mutlak dari Tuhan. Maka memang kamu bersepakat dengan Tuhan, itu kan di Kisah Rasul 5 itu loh, mereka bersidang di Yerusalem kan kesepakatan dipimpin Yakobus. Kan mereka yang bersepakat. Maka saya katakan sama bang, kesepakatan di dunia ini bang, ya, benar salahnya itu adalah kesepakatan. Tetapi kebenaran di dalam firman Tuhan bukanlah kesepakatan, karena kebenaran itu berasal dari Tuhan. Maka untuk membuktikan kebenaran itu, kita uji secara keseluruhan. Maka saya tanyakan tadi sama abang, silakan dulu abang jawab, jelaskan bagaimana abang menjelaskan Filipi 2 ayat 5-8. Enggak, ntar dulu. Saya nggak mau jual beli ayat, capek saya ke kamu nih. Gini, kita gini ya, metodologi atau cara. Kenapa misalnya ya, kita harus bertanya itu loh. Kok saya salah ya, guru saya misalnya kita.
Bentar. Tunjukkan aja. Enggak, ini kita ngobrol dulu lah. Capek juga nunjukin ntar. Gini. Nunjukin bahwa itu salah di konsep. Sebentar, kan butuh waktu menunjukkan seperti itu. Ini kita bertukar pikiran dulu. Kok ngatur-ngatur? Sebentar. Ya, kita bertukar pikiran dulu. Masalah menunjukkan nantilah. Kita kan butuh waktu, butuh effort. Gini ya. Soalnya saya sampai jam 9, Bang. Ya nggak penting juga, kalau mau keluar sekarang juga boleh gitu loh. Maksudnya gini, kita bertukar. Bukan enak. Biar juga saya bisa... Kamu mau saya tunjukkan apa? Kau gimana sih? Ini saya lagi berpendapat kayak gini loh. Misalnya kita di sekolah, kita merasa jawaban saya benar, kenapa guru menyalahkan? Kita jangan ngotot, kita cari tahu dulu kenapa guru itu menyalahkan, apa dasarnya. Kita sudah temukan dasarnya, alasannya, kita kaji alasannya. Kalau memang kita masih merasa benar, sampai benar-benar kita paham tentang alasan itu. Nah, dalam kaitannya ajaran gereja itu kan bukan ajaran yang bebas lepas. Seluruh orang merasa punya Roh Kudus, seluruh orang merasa punya berhak untuk menguji. Kalau seluruh orang Kristen seperti kamu, mau jadi apa? Makanya para rasul mengatakan, terkutuklah jika ada yang mengajarkan Injil yang lain dari yang kami ajarkan. Jadi ternyata harus berpusat pada ajaran para rasul, karena para rasul itu mendapat ilham dari Roh Kudus dan bertemu langsung dengan Yesus Kristus. Jadi kita harus sampai ke situ dulu, jangan kita melampaui batas-batas pemikiran kita. Ya, kita merasa lebih hebat dari bapak-bapak gereja, muridnya para rasul, ada Prokorus, sekretarisnya Yohanes, ada Polikarpus, muridnya Yohanes, ada Ignatius, ada siapa lagi, muridnya Petrus. Mereka juga memiliki literasi yang baik. Misalnya seperti Irenaeus, dia menulis namanya tentang Adam terakhir, teologi pertama tentang Yesus Kristus, kristologi pertama. Kita kaji dulu itu, terus kita kaji lagi mengapa pemahaman seperti yang Bro Richard ini pahami, kenapa itu dianatema atau dikutuk oleh gereja saat itu. Dipelajari lagi. Abang, begini aja Bang. Abang sepakat nggak kalau logos itu, firman itu pikiran Allah? Sepakat nggak? Ya, masalah sepakat nggak sepakat tergantung arahmu kemana kok. Kok ingin interogasi? Sepakat nggak? Ya, saya nggak akan bersepakat dengan kamu karena kamu bidat. Lah, saya bertanya, sepakat nggak kalau? Ya, pertanyaanmu tidak harus saya jawab. Kamu jelaskan dulu. Lah, menurut Abang firman itu apa sih? Nggak usah nanya, kamu jelaskan dulu. Percuma saya jelaskan. Firman itu adalah isi pikirannya Allah sendiri. Yang diam di dalam rohnya. Karena Allah itu adalah roh. Terus? Itu pernyataan saya. Saya menyatakan itulah Allah itu. Ya, kalau pertanyaanmu ya saya nggak percaya. Kalau pernyataan Alkitab ya saya percaya. Itu secara Alkitab loh. Ya, mana ayatnya? Ya memang secara ayat memang tidak dijelaskan seperti itu. Ya sudah, nggak usah ngomong. Ngapain? Yang saya tanya sama Abang sekarang, Abang nggak usah nanya, saya nggak bisa jawab. Kamu jelaskan aja. Jangan nanya. Bagaimana mau diskusi? Ya saya nggak bisa, saya jadi pendengar, saya jadi muridmu aja. Kamu kan pintar, jelaskan. Iya. Jadi begini Bang, firman Allah itu adalah roh. Dan dia memiliki firman, dan firman itu adalah isi pikirannya Allah yang diam di dalam dirinya, yaitu mana ayatnya? Ya. Mana ayatnya? Ayatnya memang tidak ada dituliskan di dalam Alkitab. Karena apa? Secara spesifik itulah gunanya Roh Kudus yang memberitahukan setiap kebenaran, menuntun. Mana saya nggak lihat Roh Kudus? Mana coba lihat Roh Kudus? Kamu gimana caranya menunjukkan Roh Kudus? Masa Roh Kudus sambil ngerokok lepas begitu? Lah, Abang perlu ketahui nggak? Ada nggak pengaruh rokok dengan iman? Sekarang saya kasih kamu makan pagi, siang, sore, saya rebusin rokok 5 hari saja. Kalau kamu nggak modar, saya salut. Pasti kamu mampus modar. Rebusin rokok
Karena saya orang berakal, dikasih hikmat dan pikiran pengertian. Ya. Karena rokok bukanlah makanan. Ya berarti rokok itu merusak. Kenapa kamu nggak berani makan? Kamu hisap, kan sama aja masuk ke dalam mulutmu. Seperti itu loh. Anda ya lanjutlah. Anda nggak usah bawa Roh Kudus, nggak usah bawa Roh Kudus seperti itu. Jikalau semua pendeta sepakat mengatakan bahwa rokok itu haram, itu rokok bisa haram karena apa? Benar salahnya itu adalah keputusan bersama, kesepakatan. Itu kata Roh Kudus tuh kata kamu. Kalau kan saya kata seandainya pendeta mengambil keputusan bahwa rokok itu adalah haram, bisa haram loh. Ya menurut Roh Kudus haram nggak? Ajaran agama nantinya. Menurut Roh Kudus haram nggak Roh Kudusmu ya? Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan rokok itu haram. Oh, berarti yang tidak ada di Alkitab itu boleh dilakukan. Ya? Artinya apa? Saya merokok ini bukan berarti saya merusak apa namanya? Gini. Saya ulangi ya, saya tidak anti terhadap orang merokok. Abang perlu ketahui, apa yang kamu masukkan dari mulut tidak berasal, tidak masuk ke dalam hatimu, tetapi untuk kebutuhan dagingmu. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Karena apa? Berasal dari dalam hatimu. Harus Anda ketahui ayat itu. Ya itu kata kamu atau kata Roh Kudus? Kata firman, jelas di situ. Mana Roh Kudus ngomong tentang rokok? Anda jangan menghakimi loh. Makanya saya katakan apa? Apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu bukanlah sesuatu yang haram. Gini ya, kamu tadi saya nyinggung masalah itu, sebenarnya gini, saya tidak anti dengan orang merokok, kakak saya, adik saya juga merokok, jemaat saya juga ada yang merokok gitu ya. Tapi poinnya bukan masalah itu, merokoklah itu urusan pribadi. Saya juga kalau saya nggak olahraga sama juga, saya juga sama halnya dengan orang yang merokok, tidak menjaga tubuh. Tapi poin saya ketika kamu tadi merasa bahwa Roh Kudus begini, Roh Kudus yang begini, yang berkata, kalau kamu sudah membawa nama seperti itu, lalu untuk apa diskusi kalau kamu merasa kamu sekarang memanifestasikan apa yang Roh Kudus nyatakan gitu? Kan nggak seperti itu. Ada salah satu bapak gereja Katolik ya, itu namanya Thomas Aquinas kalau tidak salah. Itu bagus kutipannya. Saya bukan orang Katolik bro. Kutipannya begini. Jika Roh Kudus berbicara A ke saya dan Roh Kudus berbicara B ke gereja, anggaplah saya salah mendengar. Dan saya percaya Roh Kudus tidak salah berbicara kepada gereja atau keputusan gereja, sinode atau sidang konsili. Itu bentuk kerendahan hati. Bahkan dia mengatakan anggaplah saya salah mendengar. Dia lebih tunduk kepada apa yang gereja sudah putuskan melalui sidang konsili. Makanya dikatakan di Kisah Rasul berapa 15 mungkin ya, ketika Rasul Yakobus memimpin sidang pertama yang terkait masalah halal dan haram, dan itu awal mula dari pengutusan Paulus untuk ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Apa dikatakan di situ? Rasul Yakobus dan Petrus memimpin. Keputusan ini adalah keputusan Roh Kudus. Jadi belajarlah taat kepada apa yang gereja sudah putuskan di zaman lalu. Pemahaman seperti Anda ini sudah diputuskan sebagai pemahaman yang salah dan melenceng atau heretik, bersifat menyimpang, atau bahasa Indonesia bidat. Itu kata Anda. Ya, capek deh. Tetapi Anda tidak bisa membuktikan dan menyangkal argumen saya. Jika Anda bisa menyangkal argumen saya, silakan Anda sangkal. Bagaimana? Gereja sudah memutuskan pemahamanmu itu bidat. Ngapain kita harus menyangkal-nyangkal? Apa yang kamu sampaikan itu yang saya temukan kesalahan. Loh, gereja sudah memutuskan. Gereja yang satu saat itu melalui sidang sudah memutuskan pemahaman seperti kamu itu heretik, bidat. Itu Bang. Gereja memutuskan itu, kesepakatan siapa? Gereja saat itu masih satu, seluruh pemimpin gereja sepakat. Ya itu keputusan siapa? Manusia. Gereja kan isinya manusia bukan jin. Ya udah, makanya saya katakan kebenaran dan kesalahan itu yang ada di dunia selalu merujuk pada kesepakatan. Oh, berarti yang dulu salah itu kalau yang dulu benar,
Kalau yang dulu benar, sekarang bisa menjadi salah gitu maksudmu? Roh Kudusnya ganti-ganti. Kok bukan? Loh kok bukan? Makanya Berarti benar. dikatakan apa? Dari buahnya lah kamu ketahui. Artinya apa? Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Jika Anda baca ayat itu. Loh, jangan-jangan itu berlaku untuk kamu juga. Kamu juga bisa saja iblis, kamu nggak sadar. Kan mereka hidup. Nih, makanya saya yang bersidang ini gini ya. Yang bersidang itu bapak-bapak gereja yang penuh dengan kuasa, hidup suci selibat. Bukan kutu kupret, bukan kutu kupret macam kau. Ketika kau lihat saya, burungmu masih berdiri. Kau mengatakan kau memberitakan firman, tetapi etika berbicaramu tidak. Ya memang kau kutu kupret. Kau kalau saya kasih gambar telanjang sekarang, kau pasti burungmu berdiri. Dibanding bapak-bapak gereja, mereka hidup suci. Lah kau siapa? Aku mau menyebarkan kebenaran, menyatakan orang kamu. Siapa dirimu? Udah, cukup. Pikirkan siapa dirimu? Makan tuak sama sang kau. Saya kirimin kau besok rokok, kau makan tuh 1 minggu, saya jamin. Odar kau. Udahlah dulu. Ganti topik. Iya merasa lebih hebat dari bapak gereja. Burung kau aja kalau lihat saya masih berdiri kok. Ya kalau lebih hebat dia dari bapak gereja nggak bisa lagi kita ngomong. Nanti Alkitab nggak usah dipakai karena yang nulis itu bapak gerejanya. Iya, goblok. Alkitab yang kau baca tuh produk bapak gereja, bukan opung kau. Ya, biar Anda tahu, Yesus sudah memberikan contoh sebagai panutan. Yesus udah diam kau terus bawa Yesus kau manusia laknat kau. Left saja dari room ini kau. Itulah aku katakan. Bertobatlah kau, sadarlah siapa dirimu. Bertobatlah. Tidak punya etika dan tidak bentar. Richard. Woi, Le. Sadarlah. Yang jelas saya itu lebih kaya dari kamu. Bukan gitu, Layar pen jujur aja. Kalau memang dia berbicara seperti itu nggak punya etika, jujur. Saya mengatakan tidak ada roh kebenaran dalam dirinya. Orang yang diberkati Tuhan itu orang yang hidupnya lumayan kaya lah. Kalau nggak seperti kamu. Bukan lumayan kaya dalam iman, bukan kaya dalam harta dunia. Kaya dalam iman juga kaya dalam harta, sama itu. Lalu nggak dua-duanya, kamu nggak dua-duanya. Kaya iman enggak, kaya harta enggak, gimana lu? Anda jangan salah mengatakan orang beriman itu bukan berarti kaya raya. Ingat, Yesus tidak pernah memiliki uang, memegang uang di dalam kantongnya. Karena dia tidak mementingkan dunia, ingat itu. Itulah panutan yang diberikan. Sederhana. Justru udah kau diam dulu lah. Bahas yang lain. Udah. Anda pahami itu ayat itu. Bentar, Richard. Makanya Anda harus tahu teologi yang namanya kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Semua pendeta salah menafsirkan teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran? Ya semua pendeta salah. Kau saja yang benar. Karena apa? Teologi kemakmuran artinya apa? Di saat semua jemaatnya bisa diajak bersama, duduk bersama, membantu teman saudara-saudara yang susah supaya mereka tidak kekurangan. Saya tanya siapa pendeta panutanmu di dunia ini? Teologi kemakmuran itu kaya dengan seluruhnya, dengan kaya harta, berkelimpahan dengan hartanya, bukan. Biar Anda ketahui teologi kemakmuran apa itu. Ngoceh aja kau. Kau ibadah di mana sih? Saya heran jadi kau ini ada damai sejahtera tidak sih? Kau bisa nyerocos seperti itu, tapi kau tetap bekerja. Anda jangan mengatakan damai sejahtera jika Anda tidak memiliki sikap, memiliki etika. Ingatlah itu. Ya, lagian siapa kau? Bagi saya kau itu antikris. Ngapain saya hormati? Dia membasuh kaki murid-muridnya, merendahkan dirinya supaya kita pun merendahkan diri kita. Seandainya kita seorang presiden, jangan pernah merasa lama kan. Siapa yang kick dia? Wah, Wan ini kelamaan. boleh gitu, Wan. Biarin, Wan.